Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dengan NIM 210320075. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai TBM atau tanaman belum menghasilkan. Nah, persiapan sebelum pemindahan bibit yang pertama yaitu bibit yang siap dipindahkan, yang terdiri dari umur bibit. Nah, umur bibit kelapa sawit ini siap dipindahkan umumnya berumur antara 10 hingga 14 bulan. Nah, pada usia ini bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Yang kedua yaitu tinggi bibit. Nah, bibit harus memiliki tinggi antara 80 sampai 100 cm dengan minimal 15 sampai 20 helai daun yang terbuka sempurna. Selanjutnya yaitu kondisi batang dan akar. Nah, batang bibit harus kokoh dan sehat dengan akar yang kuat, tidak terbelit di polybag. Nah, bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit berkembang setelah dipindahkan ke lapangan. Nah, pastikan akar tersebar baik di dalam polybag. Nah, bibit kelapa sawit ini dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di polybag dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan. Nah, berikut adalah beberapa akibatnya. Yang pertama yaitu pertumbuhan terhambat yang terdiri dari akar yang terbelit di polybag, tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan. Nah, akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Nah, ini juga dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat atau kerdil. Selanjutnya yaitu penyerapan air dan nutrisi menurun, meliputi akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Nah, jika akarnya terbelit, area penyerapannya menjadi lebih terbatas sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Nah, akibatnya tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil, atau bahkan layu. Yang kemudian stres tanaman, dan setelah itu bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Nah, akar yang terbelit cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan. Nah, stres ini juga dapat menyebabkan tanaman gagal beradaptasi sehingga pertumbuhan terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan bibit akar yang sehat. Selanjutnya yaitu kerusakan akar. Nah, kerusakan akar ini saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Nah, kerusakan akar ini saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan memperlambat proses adaptasi. Dan akar yang rusak juga lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan tanaman lebih lanjut. Selanjutnya, kegagalan pertumbuhan jangka panjang. Nah, akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Nah, kelapa sawit dengan akar yang terbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Nah, hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya adalah kesehatan bibit. Nah, bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Nah, bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. Yang kedua yaitu persiapan lahan yang terdiri dari pembersihan lahan.
Nah, lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Nah, gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Selanjutnya ada pengolahan tanaman. Pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah ini dilakukan dengan cara pembajakan atau pencakulan sedalam 30-40 cm. Nah, ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Selanjutnya ada pengapuran. Nah, apabila pH tanah terlalu rendah, kurang dari 4,5, maka tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Nah, tanah dengan pH ideal ini antara 4,5 sampai 5,5. Nah, akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Selanjutnya yaitu pembuatan lubang tanam. Nah, lubang tanam ini harus memiliki ukuran 60 x 60 x 60 cm. Dengan lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Nah, penggemburan tanah ini di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Selanjutnya ada jarak tanam. Nah, jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antar tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Nah, jika jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Yang ketiga yaitu kebutuhan unsur hara tanah. Nah, sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah ini mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Nah, unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Unsur hara mikro terdiri dari nitrogen. Nah, nitrogen ini sangat penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Selanjutnya ada fosfor. Nah, fosfor ini juga mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Selanjutnya ada kalium. Nah, kalium ini meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Selanjutnya ada magnesium. Nah, magnesium ini berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Selanjutnya ada kalsium. Nah, kalsium ini memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Selanjutnya ada unsur hara dan mikro. Nah, unsur hara dan mikro ini terdiri dari besi. Nah, besi ini mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Selanjutnya ada mangan. Nah, mangan ini penting dalam fotosintesis dan metabolisme nitrogen pada berproses. Selanjutnya ada seng. Nah, seng ini membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Materi selanjutnya yaitu tahapan pemindahan bibit. Yang pertama yaitu pengangkutan bibit yang terdiri dari sebelum pengangkutan. Nah, bibit ini disiram untuk menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Nah, hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Selanjutnya ada metode pengangkutan. Nah, bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindung dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Nah, pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Selanjutnya ada penyimpanan sementara. Nah, apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Yang kedua yaitu penanaman di lapangan yang terdiri dari pembukaan polybag. Nah, polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Nah, pemotongan ini dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Selanjutnya ada penempatan bibit. Nah, bibit ini harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak
tepat di dalam tanah. Nah, bagian leher akar harus berada tepat di bawah tepat di permukaan tanah. Selanjutnya ada penimbunan tanah. Nah, setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Nah, tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar ini terbenam dengan baik namun tetap mendapatkan sirkulasi udara. Selanjutnya ada penyiraman awal. Nah, setelah tadi penanaman, maka bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi resiko stres pada tanaman. Selanjutnya adalah perawatan setelah penanaman atau tahap TBM. Yang pertama yaitu pemupukan. Nah, pemupukan ini terdiri dari frekuensi pemupukan. Nah, pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Nah, pupuk yang digunakan dapat berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Selanjutnya ada dosis pemupukan. Nah, pada tahun pertama atau TBM 1, dosis pemupukan lebih rendah dan meningkatkan seiring pertambahan usia tanaman. Nah, pemupukan awal ini difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Selanjutnya terdiri dari tahun pertama atau TBM 1. Nah, pada tahun pertama, fokus pada pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Nah, dosis pemupukan ini pada tahun pertama relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Selanjutnya ada frekuensi pemupukan. Nah, pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Nah, selanjutnya ada dosis pemupukan. Dosis pupuk yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada TBM 1 atau dosis per pohon per aplikasi terdiri dari NPK 15/15/15/300 gram per pohon. Kalau urea atau nitrogen banding 150 gram per pohon, dolomit atau magnesium banding 100 gram per pohon, pupuk organik banding 2-5 kg per pohon atau bisa berupa kompos atau pupuk kandang tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Selanjutnya ada interval waktu pemupukan. Nah, pemupukan pertama setelah bibit tadi dipindahkan ke lapangan atau sekitar 1 bulan setelah penanaman. Nah, pemupukan kedua itu 3 bulan setelah pemupukan pertama. Nah, pemupukan ketiga itu 6 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan keempat itu 9 bulan setelah pemupukan pertama. Nah, tahun kedua TBM. Nah, pada tahun kedua dosis pemupukan ini mulai ditingkatkan karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Nah, pada fokus pemupukan ini tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar, namun kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batangnya. Selanjutnya ada frekuensi pemupukan. Nah, pemupukan ini dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukan ini terdiri dari NPK 15/15/15/400 gram per pohon, urea nitrogen banding 200 gram per pohon, dolomit atau magnesium banding 150 gram per pohon, kalium atau KCl banding 100 gram per pohon, pupuk organik banding 5-8 kg per pohon atau tergantung kondisi tanah. Nah, interval waktu pemupukan. Nah, pemupukan pertama itu ada 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua itu ada 16 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga ada 20 bulan setelah pemindahan bibit. Nah, tahun ketiga TBM. Nah, pada tahun ketiga ini dosis pemupukan ini kembali ditingkatkan karena tanaman ini mulai mendekati fase tanaman menghasilkan atau TM. Nah, fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah
memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Nah, frekuensi pemupukan ini pemupukan ini dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali setahun. Nah, dosis pemupukan ini adalah NPK atau 15 banding 15 banding 15 banding 500 gram per pohon, urea atau nitrogen banding 250 gram per pohon, dolomit atau magnesium banding 200 gram per pohon, kalium atau KCl banding 150 gram per pohon, pupuk organik banding 8-10 kg per pohon atau tergantung kondisi tanah. Selanjutnya ada interval waktu pemupukan. Nah, pemupukan pertama itu ada 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua ada 28 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga ada 32 bulan setelah pemindahan bibit. Nah, poin tambahan untuk pemupukan. Yang pertama itu nitrogen. Nah, nitrogen ini penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen ini juga diberikan lebih banyak pada fase awal atau tahap pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya ada fosfor. Nah, fosfor ini juga dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Nah, fosfor ini juga penting sejak awal penanaman. Selanjutnya ada kalium. Nah, kalium ini meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Nah, kalium ini juga ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Selanjutnya ada dolomit. Nah, dolomit ini berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya ada pupuk organik. Nah, pupuk organik ini ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Yang kedua adalah pengendalian gulma. Terdiri dari gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Nah, oleh karena itu, pengendalian gulma ini sangat penting dan dapat dilakukan secara manual atau penyangan atau menggunakan herbisida yang sama. Nah, jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM ini adalah gulma berdaun lebar. Nah, gulma berdaun lebar ini umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Nah, jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Nah, beberapa jenis yang sering ditemukan di kebun kelapa sawit meliputi Ageratum conizois. Nah, gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Yang kedua yaitu Borreria alata. Nah, ini memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Yang ketiga ada Micania micrantha atau selaput tunggal. Nah, tumbuhan ini merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Selanjutnya ada Bidenpolasa. Nah, gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada gulma berdaun sempit. Nah, gulma berdaun sempit ini biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Nah, mereka ini sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Nah, jenis-jenis gulma yang berdaun sempit yang sering ditemukan adalah Imparata cylindrica, nah, atau alang-alang. Nah, salah satu gulma yang paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang ini memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar luas. Selanjutnya ada Cynodon datiklon. Nah, ini gulma yang berakar kuat dan menjalar. Ini tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Selanjutnya ada rumput belulang.
Nah, gulma ini juga tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya ada gulma tipe pakis. Nah, gulma jenis pakis ini tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Nah, mereka ini biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah. Nah, jenis-jenis gulma pakis yang umum ditemukan di kebun kelapa sawit antara lain yang pertama yaitu pakis paku. Nah, gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Selanjutnya ada Stenoclaena palustris. Nah, pakis ini merambat yang sering ditemukan di daerah yang tergenang air atau tanah yang lembab. Selanjutnya ada gulma tipe teki-tekian. Nah, gulma teki-tekian ini juga memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Nah, mereka ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Nah, jenis-jenis yang sering dijumpai adalah teki liar. Nah, teki liar ini salah satu gulma yang paling sering dikendalikan karena akarnya sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Selanjutnya ada teki kuning. Nah, gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase buruk. Selanjutnya ada gulma merambat. Nah, gulma merambat ini cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit, sehingga mengalami cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, beberapa jenis gulma yang merambat yang sering ditemui adalah yang pertama yaitu selapu tunggal. Nah, tumbuhan merambat ini dapat menutupi tajuk kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Selanjutnya ada markisa liar. Nah, gulma merambat ini memiliki daun berumbai dan sering kali menutupi tanaman utama. Nah, dampak negatif gulma pada tahap TBM yang pertama yaitu bersaing untuk nutrisi dan air. Nah, gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Nah, jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, maka hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting sehingga pertumbuhannya terganggu. Yang selanjutnya itu mengurangi penetrasi cahaya matahari. Nah, gulma jenis merambat seperti Micania micrata dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Nah, ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada menjadi inang bagi hama dan penyakit. Nah, beberapa gulma tadi dapat menjadi inang bagi hama atau penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Selanjutnya ada menghambat akses perawatan. Nah, gulma yang tumbuh lebar akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada pengendalian gulma pada tahap TBM. Nah, pengendalian gulma sangat penting pada tahap TBM ini untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terganggu. Nah, beberapa metode pengendalian gulma yang efektif adalah yang pertama yaitu pengendalian secara manual atau penyiangan. Nah, penyiangan secara manual ini adalah metode yang umum dilakukan terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Nah, proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana. Penyiangan manual efektif ini untuk gulma berdaun lebar dan sekdes, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada penggunaan herbisida. Nah, herbisida pratumbuh. Herbisida jenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh.
Nah, mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh ini cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Selanjutnya ada herbisida pasca tumbuh. Nah, herbisida pasca tumbuh ini diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Nah, jenis herbisida ini bekerja dengan menyerap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh termasuk herbisida selektif dan non-selektif, tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Selanjutnya pengendalian dengan mulsa. Nah, pengendali mulsa organik ini seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Nah, mulsa ini juga menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Selanjutnya ada pengendalian secara biologis. Nah, pengendalian biologis ini menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Nah, ini juga merupakan metode yang ramah lingkungan, namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Yang ketiga yaitu ada pengairan. Nah, selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang mencukup, terutama pada musim kemarau. Nah, jika lahan memiliki keterbatasan air, maka irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Nah, tanaman muda ini sangat rentan terhadap kekeringan, sehingga perawatan pengairan ini harus sangat diperhatikan. Yang keempat ada pemangkasan daun. Nah, daun-daun yang sering rusak, daun-daun yang kering, rusak, atau terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Nah, pemangkasan ini membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya, yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah kelembapan berlebih yang dapat memicu penyakit. Yang kelima yaitu ada pengendalian hama dan penyakit. Nah, jenis hama pada tahap TBM ini meliputi ulat pemakan daun. Nah, ulat ini merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM. Nah, ulat ini juga memakan daun, mengganggu proses fotosintesis, serta dapat memperlambat pertumbuhan tanaman. Nah, jenis ulat ini yang pertama yaitu Cetotocea asigna atau ulat api, yang kedua Masena corbeti, yang ketiga Darna trima, yang keempat Metisa plana atau ulat bulu, dan selanjutnya adalah gejala serangan. Nah, gejala serangan ini daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat atau bahkan mengering. Nah, dalam serangan berat ini ulat dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, pengendaliannya itu dengan pemantauan rutin. Nah, lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Selanjutnya, pengendalian biologis. Nah, menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator, misalnya Telenomus untuk telur ulat. Selanjutnya ada pengendalian kimia. Nah, jika serangan ulat parah, insektisida ini seperti deltametrin atau chlorpyrifos dapat digunakan. Selanjutnya ada kumbang tandu. Nah, kumbang tandu ini adalah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Nah, kumbang dewasa juga menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur, yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Selanjutnya ada gejala serangan. Nah, kumbang tanduk tadi menggali lubang di pucuk kelapa sawit, itu menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna atau berbentuk kipas, dan pada kasus berat ini tanaman dapat mati. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian itu terdiri dari pengendalian biologis. Nah, penggunaan virus Oryctes
sebagai agen biologis ini untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Selanjutnya ada pemangkasan dan sanitasi. Nah, pembersihan sisa-sisa tanaman ini yang terinfeksi atau mati ini akan mencegah perkembangan kumbang dan perkembangan kumbang di area sekitar. Selanjutnya ada pengendalian kimia. Nah, aplikasi insektisida sistemik ini pada area yang sering diserang ini untuk membunuh kumbang yang masih hidup dalam tanaman. Selanjutnya ada rayap. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Nah, rayap ini juga memakan jaringan tanaman dari dalam dan menyebabkan tanaman layu serta akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Nah, gejala serangan ini tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batang berlubang. Selanjutnya ada pengendalian yang terdiri dari pemantauan rutin. Nah, pemeriksaan gejala awal serangan rayap ini terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Selanjutnya ada pengendalian kimia. Nah, pengendalian kimia ini menggunakan insektisida sistemik yang disuntikan ke tanah di sekitar tanaman untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Selanjutnya ada tikus. Nah, tikus ini adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Nah, tikus ini juga mengunyah akar dan batang yang menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan dapat roboh. Selanjutnya ada gejala serangan. Nah, tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh. Pada pemeriksaan lebih lanjut, akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Selanjutnya ada pengendalian yang terdiri dari pengendalian fisik. Nah, pengendalian fisik ini pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Yang kedua, pengendalian biologis, penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Selanjutnya ada pengendalian kimia. Nah, pengendalian kimia ini penggunaan redontisida di sekitar area serangan. Selanjutnya ada belalang. Nah, belalang ini memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area terbuka. Nah, serangan belalang ini dapat mengurangi jumlah daun produktif, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada gejala serangan. Nah, daun-daun yang tadi dimakan terlihat robek atau berlubang. Nah, dalam serangan berat ini hampir seluruh daun dapat hilang. Selanjutnya ada pengendalian yang terdiri dari pemantauan rutin. Nah, pemantauan rutin ini pemantauan terhadap populasi belalang di area terbuka atau lapangan. Pengendalian kimia. Pengendalian kimia ini penggunaan insektisida kontak untuk membunuh belalang. Nah, jenis penyakit pada tahap TBM itu termasuk busuk pangkal batang atau Ganoderma boninensis. Nah, busuk pangkal batang ini analah salah satu penyakit paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninensis. Nah, penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Nah, gejala serangan. Nah, gejala serangan ini termasuk daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu, dimulai dari daun tua. Nah, batang akan membusuk dari pangkalnya dan jika diperiksa, maka akan ditemukan pertumbuhan jamur pada batang bagian bawah. Nah, bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur. Pengendalian meliputi pencegahan. Nah, sanitasi kebun ini dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit, karena penyakit ini sering berkembang dari sisa tanaman yang membusuk. Selanjutnya ada penggunaan trichoderma. Nah, jamur antagonis seperti trichoderma ini dapat
digunakan untuk melawan pertumbuhan Ganoderma di tanah. Nah, selanjutnya pemantauan rutin. Nah, tanaman yang terkena serangan ini harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Selanjutnya ada penyakit akar merah. Nah, penyakit ini menyerang agar tanaman kelapa sawit ini dan disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus. Penyakit ini juga menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran sehingga penyerapan air ini dan nutrisi oleh tanaman ini akan terganggu. Nah, gejala serangan, daun itu mulai menguning terutama pada bagian bawah dan tanaman menjadi layu. Nah, akar yang terinfeksi ini akan tampak membusuk dan berlendir, disertai pertumbuhan miselium jamur berwarna merah. Selanjutnya ada pengendalian yang terdiri dari pencegahan. Nah, sanitasi kebun tadi dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Nah, penggunaan trichoderma ini. Penggunaan jamur antagonis trichoderma ini dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Selanjutnya ada pengendalian kimia. Pengendalian kimia ini penggunaan fungisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Selanjutnya ada penyakit bercak daun. Nah, penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur Cercospora. Nah, yang menyerang daun kelapa sawit muda. Nah, bercak daun ini juga dapat menyebabkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Gejala serangan. Nah, gejala serangan ini muncul bercak-bercak coklat atau hitam pada daun muda. Nah, daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat, mengurangi produktivitas tanaman. Selanjutnya pengendalian yang terdiri dari penggunaan fungisida. Nah, penggunaan fungisida ini secara penyemprotan fungisida sistemik pada daun yang terinfeksi. Selanjutnya ada pemangkasan. Nah, pemangkasan daun-daun yang terinfeksi tadi untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyakit akar putih. Nah, penyakit ini menyerang akar dan disebabkan oleh Rigidoporus lignosus. Nah, penyakit ini juga menyebabkan pembusukan pada akar dan mengganggu penyerapan nutrisi pada tanaman. Gejala serangan. Gejala serangan ini daun menguning dan layu, terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Nah, bagian akar akan terlihat busuk dan berlendir dengan miselium berwarna putih yang menutup akar. Pengendaliannya meliputi sanitasi kebun. Nah, dengan sanitasi kebun ini dapat menghilangkan tanaman yang terinfeksi dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebaran. Selanjutnya ada penggunaan trichoderma. Nah, penggunaan trichoderma ini aplikasi jamur trichoderma sebagai agen biologis untuk melawan pertumbuhan jamur patogen. Selanjutnya ada fungisida. Penggunaan fungisida sistemik ini pada tanaman yang terkena infeksi. Yang keenam yaitu pemberian mulsa. Nah, pemberian mulsa organik ini seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menanam bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Nah, pemantauan kesehatan tanaman. Nah, tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi, jumlah daun, dan kesehatan batang. Nah, bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti atau replanting. Selanjutnya ada evaluasi perawatan. Nah, perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa
bibit ini mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman hama serta penyakit. Selanjutnya ada pengamatan pertumbuhan akar. Nah, meskipun tadi akar tidak terlihat, pertumbuhan akarnya itu bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun serta respon tanaman terhadap pemupukan. Selanjutnya, jumlah air yang diberikan pada proses penyiraman bibit kelapa sawit setelah penanaman di lapangan biasanya sekitar 10-20 liter per bibit. Nah, tujuannya ini adalah untuk memastikan tanah cukup lembab hingga mencapai zona akar tanpa menyebabkan genangan air yang berlebihan. Nah, penyiraman ini dilakukan secara hati-hati untuk mencegah kekeringan pada bibit yang baru dipindahkan, mengurangi stres akibat perpindahan, memastikan akar mendapatkan cukup kelembapan agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Frekuensi penyiraman dapat bervariasi tergantung kondisi cuaca, misalnya lebih kering saat musim kemarau atau panas yang ekstrim. Nah, pada musim kemarau, kebutuhan air kelapa sawit, terutama selama masa tanaman belum menghasilkan atau TBM, sangat meningkat untuk mendukung pertumbuhannya. Nah, kebutuhan air kelapa sawit ini pada musim kemarau biasanya berkisar antara 100-150 liter per pohon per air. Nah, ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti kondisi cuaca. Nah, jika musim kemarau lebih panas dari biasanya, maka kebutuhan air bisa meningkat. Nah, jika jenis tanah. Nah, jika tanah tadi ini berpasir atau tanah dengan daya serap air ini yang rendah, maka memerlukan lebih banyak air dibandingkan dengan tanah yang lebih baik menyiram air. Yang selanjutnya itu usia tanaman. Nah, tanaman muda ini biasanya memerlukan lebih banyak air untuk mendukung pertumbuhan dibandingkan dengan tanaman dewasa. Nah, jika menggunakan sistem irigasi, maka distribusi air ini yang merata bisa membantu menjaga kelembapan tanah. Namun, pada lahan dengan terbatasan air ini penting untuk mengutamakan tanaman muda dan memberikan air secara efisien melalui irigasi tetes atau metode lain yang mengurangi pemborosan. Nah, jamur antagonis seperti Trichoderma ini sering digunakan dalam pengendalian hayati atau biological control. Nah, ini untuk melawan patogen tanaman. Nah, secara umum Trichoderma ini sangat bermanfaat, namun dalam beberapa kasus ada potensi dampak buruk ini yang terjadi pada kelapa sawit jika penggunaannya tidak dikelola dengan baik, seperti kompetisi dengan mikroorganisme bermanfaat. Nah, Trichoderma dapat bersaing dengan mikroorganisme bermanfaat lain dalam tanah yang mungkin sudah membantu kelapa sawit dalam penyerapan nutrisi atau mengendalikan patogen. Nah, jika jumlah Trichoderma ini terlalu banyak, maka keseimbangan mikroba dalam tanah ini bisa terganggu. Selanjutnya ada pengaruh terhadap simbiosis mikoriza. Nah, kelapa sawit ini juga sering memiliki hubungan simbiotik dengan mikroza atau jamur yang membantu penyerapan nutrisi, terutama fosfor. Nah, Trichoderma ini juga merupakan jamur, bisa mengganggu simbiosis ini sehingga tanaman ini bisa kesulitan penyerapan nutrisi yang diperlukan. Selanjutnya ada over aplikasi. Nah, jika Trichoderma ini diaplikasikan secara berlebihan, maka bisa menyebabkan tanah menjadi terlalu asam atau mempengaruhi struktur tanah, yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan akar dan kesehatan tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada efektivitas pada kondisi yang tidak sesuai.
Nah, trichoderma ini memerlukan kondisi lingkungan tertentu seperti kelembapan dan suhu untuk dapat menjaga secara optimal. Nah, jika tadi lingkungan tidak mendukung, maka trichoderma ini mungkin tidak efektif dalam pengendalian patogen dan malah bisa menimbulkan masalah baru karena berkembang biak secara tidak terkendali. Nah, penggunaan jamur antagonis seperti trichoderma ini tetap memerlukan manajemen yang hati-hati, termasuk dosis, kondisi aplikasi, serta pemantauan terhadap keseimbangan mikroba tanah untuk mencegah potensi dampak negatif. Sekian materi dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.